Halo sahabat RSDH, kita bertemu lagi di program RSDH Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu dengan dokter anak, ya, dokter spesialis anak. Beliau berpraktek di sini di RSDH Cianjur di hari Senin sampai dengan Jumat. Kebetulan hari ini saya sudah bersama dengan beliau. Mari kita sapa dulu Dr. David Marcelius SPA. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Bu Lima. Ya, gimana Dok kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Dok ya. Hari ini kita akan podcast ya Dok ya. Kita akan membahas tema yang saat ini sedang dibicarakan masyarakat ya, terutama mengenai stunting dan gangguan ginjal akut ya Dok ya. Kebetulan Dr. David ini baru saja bergabung sahabat RSDH di Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur ini di hari Senin sampai dengan Jumat. Beliau juga praktek di Poli Anak ya. Pembahasan hari ini sangat menarik. Kita akan membahas mengenai stunting yang mungkin sahabat RSDH di sini ingin tahu ya mengenai lebih dalam lagi apa sih itu stunting, kemudian dampak dan gejalanya bagaimana. Mungkin di sini dokter bisa menjelaskan terkait dengan stunting itu sendiri seperti apa ya Dok? Ya, jadi stunting itu kan mungkin sekarang sobat RSDH sudah tahu ya, sudah banyak sekarang beredar di internet apa itu stunting ya. Terus stunting itu sebenarnya bahasa kasarnya adalah pendek ya, kerdil. Cuman stunting itu sebenarnya berdasarkan definisi dari WHO itu adalah panjang badan atau tinggi badan anak balita kurang dari -2 standar Z-score dari berdasarkan usia dan jenis kelamin ya, dari WHO ada growth chartnya gitu. Jadi itu merupakan suatu pertumbuhan yang terhambat atau growth faltering yang berakibat menjadi pendek karena sudah terlalu lama. Jadi ini prosesnya itu sudah lama, kronis gitu. Jadi sebenarnya kan stunting itu memang harusnya dimulainya dari dicegahnya itu dari pada saat ibu hamil, sebelum hamil bahkan ya. Jadi saat merencanakan perkawinan itu sudah harus dicegah bisa sebenarnya. Berarti sebetulnya istilah stunting itu sama kayak istilah anak yang pendek atau anak yang selalu pendek itu sama dengan istilahnya stunting gitu Dok? Iya, jadi anak pendek itu memang tidak selalu stunting, tapi kalau stunting itu pasti pendek. Ya, jadi harus dibedakan. Apakah anak saya pendek ini pasti stunting? Belum tentu gitu ya. Jadi kita harus tahu. Memang berdasarkan dengan growth chart itu di bawah -2 tinggi badan itu dikatakan perawakan pendek, tapi kita harus lihat dulu apakah memang nutrisinya kurang tercukupi, terus kemudian tumbuh kembangnya bagaimana, apakah anaknya aktif, bila memang tidak ada gangguan seperti nutrisi ataupun adanya tumbuh kembang ya berarti kemungkinan besar bukan stunting, karena stunting itu biasanya penyebab utamanya adalah karena masalah malnutrisi gitu. Oh, karena malnutrisi ya, pemenuhan pada saat ibu hamil. Betul. Itu tidak tercukupi ya Dok ya? Ya, terutama 1000 hari pertama kehidupan dari pada saat intrauterin atau pada saat dalam kandungan. Penyebab awalnya itu? Ya, itu merupakan satu faktor risiko istilahnya. Oh, faktor risiko. Iya. Sehingga itu bisa terdetek ketika masih dalam kandungan di usia berapa ya Dok? Atau jadi kalau untuk dalam kandungan sih sebenarnya tidak bisa terdeteksi ya. Jadi kita bisa mendeteksinya itu memang pada saat sebenarnya mudah, itu kan setiap 3 bulan anak di bawah 1 tahun kan pasti datang ke posyandu. Iya, Nah, betul. di situ kan ada buku KMS juga yang warna pink. Nah, itu nanti bisa kita lihat didapatkan 2 kali pengukuran dari tinggi badan. Di grafiknya itu kurang dari, kan ada garisnya tuh yang warna hijau, ada yang warna merah, warna kuning. Nah, bila yang 2 kali diukur itu di bawah kuning, ya berarti kita harus curiga nih, apakah ada suatu gangguan yang malnutrisi yang cukup yang kurang, apakah masih normal gitu. Jadi memang kalau misalnya perawakan pendek yang disebabkan oleh stunting itu biasanya kan karena malnutrisi, tapi juga ada yang variannya normal. Jadi misalnya memang karena genetik dari orang tua, memang pendek gitu. Berarti memang ya secara genetik diukur tinggi potensi genetik anaknya itu memang ya nantinya akan pendek juga gitu. Jadi istilahnya familial growth stature itu. Jadi karena
orang tuanya pendek ya anaknya pendek. Tapi karena kalau stunting itu beda lagi karena masalahnya malnutrisi. Karena malnutrisi, Iya. oke. Berarti dalam beberapa kali pemeriksaan secara fisik terdetek memang dalam itu pertumbuhannya juga tidak terlalu signifikan ya dok ya. Betul. Pencegahannya yang bisa dilakukan awal ketika ditemukan gejala demikian itu gimana dok? Ya, jadi kan yang paling penting itulah kita optimalisasi pertumbuhan itu di 1000 hari pertama kehidupan ya. Yaitu daripada saat masa intrauterin dan bisa juga bahkan dari mulai sebelum hamil orang tua harus benar-benar mendapatkan asupan nutrisi yang baik. Jadi pada saat sebelum hamil itu kan pasti pada saat kontrol suka diberikan vitamin tuh, bisa oleh bidan, zat besi, kemudian asam folat dan multivitamin lainnya. Nah itu harus tercukupi terlebih dahulu untuk menjaga supaya kandungannya nanti ya kan mempunyai nutrisi yang baik juga gitu. Jadi pencegahannya dari awal situ, dari sebelum hamil. Kemudian pada saat hamil nutrisi juga harus bagus ya. Harus banyak makan makanan yang mengandung karbohidrat, protein ya, bagi protein-protein hewani, kemudian multivitamin juga dilanjutkan. Oh, multivitamin juga disarankan. Ya, kemudian kan pada saat hamil juga kan ada pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan yang lain itu harus tetap dijalankan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Gitu. Oke. Nah, ini dampaknya akan seperti apa ya dok? Kalau misalnya ini terus tidak tertangani, kemudian dari orang tua anak tersebut misalnya tidak terlalu banyak usaha yang dilakukan ya untuk mencegah ini, itu dampaknya akan seperti apa dok? Ya jadi kalau stunting itu sebenarnya kan masalahnya kan karena nutrisi ya. Jadi kalau memang nutrisinya itu kurang ya agak susah memang ya. Apalagi kalau misalnya diketemukan stuntingnya itu sudah usianya 3 tahun gitu, 4 tahun. Nah itu untuk perkembangan nantinya, stunting itu soalnya dampaknya itu kan nanti bisa jangka pendek dan jangka panjang ya. Kalau untuk jangka pendek jadinya dia gangguan nutrisi kecil gitu kan. Udah gitu gangguan perkembangan motorik, perkembangan sensoris. Jadi dia nanti akan agak terhambat perkembangannya. Nanti akan rasakan pada saat sekolah, dia jadi sering mudah lupa, gangguan memori gitu, gangguan perilaku juga bisa. Jadi berkembangnya itu nanti dari stunting itu bisa menyebabkan gangguan kognitif gitu, IQ terutama. Iya. Jadi tidak ada peningkatan di IQ. Jadi stunting ini juga berdampak ke kognisi ya dok ya. Betul. Jadi nggak cuma dari pendek aja, tapi dia jadi kurang. Jadi kalau misalnya nanti ada sobat RSDH yang anaknya kayak merasa, kok anak saya udah diajarin nih, tapi nggak bisa gitu. Kayak slow learning, ya kayak gitu ya. Slow learning. Gitu. Itu juga bisa salah satu dampak dari dampak dari stunting. Nanti pada saat yang kedepannya itu lebih dewasanya, dia akan menjadi kurang produktif gitu. Jadi karena dampak dari pendidikannya kurang, jadi untuk kedepannya juga untuk mungkin pekerjaannya juga jadi kurang. Makanya kita harus mencegah stunting itu sedini mungkin untuk agar Indonesia mendapat anak yang masa depannya bagus gitu ya. Nah dok, ketika misalnya di lapangan ditemukan fenomena ada ya salah satu anak yang cirinya sudah mengarah ke stunting nih dok. Kemudian orang tua berupaya sekali gitu ya untuk pemenuhan yang tadinya malnutrisi dan dia cukupi ditambah dengan suplemen dan sebagainya, itu bisa ada perubahan nggak anak ini jadinya tidak stunting gitu? Oke, jadi tapi ini bisa misalnya diketemukannya pada usianya di atas 3 tahun gitu ya. Memang bisa, tapi memang lebih susah, effortnya harus lebih bagus gitu. Ya, jadi kan memang utamanya itu pada saat 1000 hari pertama kehidupan ya, itu merupakan proses yang dinamakan sinaptogenesis. Jadi pembentukan sinaps-sinaps atau susunan saraf itu paling bagus dibentuknya 80% itu pada saat 1000 hari pertama itu. Jadi setelah itu ya hanya 20%-nya saja. Jadi lebih susah memang, tapi tidak berarti tidak bisa sama sekali gitu. Jadi masih bisa untuk di catch up ke depannya, asal nutrisi yang diberikan baik gitu. Makanya dari saat awal ASI eksklusif itu penting sampai 6 bulan.
Kemudian setelah itu kan dilanjutkan dengan MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, itu nanti dari usia 6 sampai 9 bulan ASI tetap diberikan karena proporsi ASI dengan MPASI itu masih 50%. Setelah itu nanti di atas 9 bulan nanti proporsi ASI sedikit-sedikit berkurang. Gitu. Nanti jadi digantikan dengan makanan pendamping ASI, yaitu untuk makanan pendamping ASI juga harus yang tercukupi, harus yang bagus. Harus tercukupi karbohidrat, protein, terutama protein hewani ya. Kemudian lemaknya juga harus tercukupi dan makro dan mikronutriennya gitu. Jadi memang harus terkolaborasi ya. Betul. Dalam artian makanan yang harus didapatkan anak ya ketika didiagnosa ini udah mengarah ke stunting gitu. Kemudian usaha dari orang tuanya pun memang harus harus ekstra gitu ya. Oke, lalu ada nggak penyakit ya dok ya? Penyakit apa aja sih yang menyebabkan stunting? Oke, kalau sebenarnya stunting itu kan ada karena penyebab utamanya malnutrisi, tapi bisa juga disebabkan oleh karena infeksi. Jadi ini seperti lingkaran setan gitu. Karena misalnya dia karena infeksi, bisa jadi berat badannya kurang, terus berat badan kurang, jadi mudah terkena infeksi gitu. Jadi harus benar-benar kalau memang didapatkan pada saat kunjungan ke posyandu atau ke puskesmas atau pada saat kunjungan ke rumah sakit, didapatkan adanya tanda-tanda infeksi seperti yang paling sering mungkin di sini ya, sakit TBC ya, KP gitu. Itu harus ditangani benar-benar. Jadi misalnya pada saat kunjungan didapatkan berat badannya masih kurang nih, padahal makannya bagus gitu. Tapi ada gejala juga batuk gitu. Atau batuk-batuk. Kadang-kadang juga nggak ada sih. Kadang-kadang kita pemeriksaan tuh tidak dapatkan batuk. Tapi berat badannya nggak bagus nih. Mungkin bisa diperiksakan ronsen atau tes mantuk lebih lanjut. Ya dok, kita lanjutkan kembali ya dok ya. Baik. Beberapa yang pernah ditemukan mungkin dok ya di lapangan ketika ada pemeriksaan anak ya. Salah satunya juga mungkin di sini sobat RSDH yang orang tuanya merasa resah ya ketika anak tidak mau makan atau istilahnya GTM ya dok ya. Iya, gerakan tutup mulut. Itu mempengaruhi terjadinya stunting itu sendiri nggak sih dok sebetulnya? Iya, betul. Ya, jadi memang gerakan tutup mulut ini salah satu penyebab stunting juga karena kan kekurangan nutrisi yang harusnya didapatkan pada anak itu dengan nutrisi yang cukup, dia karena tidak mau makan jadi berakibat lama-lama gizinya kurang gitu. Jadi gimana sih kalau misalnya anak itu ada yang GTM? Jadi ada yang namanya feeding rules atau namanya aturan makan dari menurut WHO. Memang itu tidak selalu mudah dilakukan. Teorinya memang seperti mudah, tapi padahal untuk dipraktekkan itu sulit gitu. Karena yang namanya feeding rules itu ada aturan yang 2-2-32. Artinya apa? Jadi 2 jam sebelum makan berat itu tidak boleh diberikan camilan-camilan lain seperti susu ataupun snack ataupun buah-buahan atau yang lain. Kemudian pada saat makan itu hanya boleh 30 menit. Dan 2 jam setelahnya juga tidak boleh diberikan makanan lain juga, camilan gitu. Susu pun tidak boleh sebenarnya. Jadi supaya apa sebenarnya 2 jam itu? Jadi sebenarnya adalah untuk menciptakan anak itu untuk mengajarkan anak tahu rasa lapar. Jadi kalau misalnya anak lapar itu nanti dia akan makan sendiri tuh ke depannya, nanti dia bakal minta makan, kemudian nanti perlahan-lahan dia mau untuk makan yang belum pernah yang dia makan. Memang untuk pada saat awal-awalnya itu pengenalan makan itu memang cukup sulit ya, karena kalau misalnya anak baru dikenalkan makanan yang dia belum pernah sebelumnya, mungkin bisa sampai 10-15 kali dia baru bisa mau gitu. Nah itu yang mungkin agak susah. Udah gitu kan kadang-kadang permasalahannya adalah yang nanganin mungkin bukan cuma ayah ibunya aja ya, bukan mams sama ayahnya, tapi mungkin neneknya gitu. Iya, karena ngelihat keluarga lain. Nah itu jadi butuh kolaborasi yang baik. Kalau misalnya nanti pas lagi di sama neneknya, mungkin ngelihat kok anaknya nggak dikasih apa-apa nih, padahal anaknya kayak kelaparan gitu. Kesana jadi kayak kayak ditelantarkan gitu. Padahal kan memang dia mau mengajarkan kalau ada rasa lapar itu gitu. Jadi harus tercukupi benar-benar dari 232 itu harus benar-benar ditetapkan gitu. Memang walaupun agak susah gitu.
karena mungkin merangsang apa ya, kenyang ya. Kalau misalnya Ya, dikasih susu dulu baru dia makan, udah keburu makan. kenyang Dan jadinya. bahkan setelah makan pun jangan dulu langsung dikasih susu gitu, Dok. Nggak boleh. Jadi Karena nanti kalau misalnya yang selanjutnya ke makanan yang berat selanjutnya dia udah keburu kenyang lagi gitu. oh, Makanya jadi dia harus benar-benar makannya tuh sesuai dengan yang feeding rules itu tadi. Kemudian selain dari jadwalnya itu dia harus menciptakan ruang lingkup yang nyaman, jangan dipaksakan gitu kan. Anak juga kan kalau untuk makan itu harus benar-benar ya happy kayak ya. happy lah. Jangan ini harus makan harus habis gitu. Dia jadi trauma nanti jadinya. Boleh juga misalnya anak di bawah 1 tahun bisa diberikan makanan yang mudah dijangkau, namanya finger foods ya. Jadi kalau misalnya anak-anak mulai di atas 6 bulan itu kan harus mulainya dimulai dengan tekstur yang lunak ya. Kemudian nanti makin kelamaan dia kalau misalnya dia lapar dia bakal meraih sendiri itu. Jadi kita akan belajar nanti ngeliat, wah anak nih sebenarnya sukanya makanan yang apa gitu. Jadi jangan cuman satu kali dikasih terus anaknya nggak mau, ya udah aja nggak dikasih lagi gitu. Padahal kan anak butuh variasi makanan yang bagus, terutama yang mencukupi karbohidrat, protein, lemak gitu. Kemudian selain itu juga harus selain finger foods, 1 tahun di bawah, umur 1 tahun, kurang dari 1 tahun itu sebenarnya nggak boleh dikasih jus buah. Di bawah 1 tahun nggak boleh dikasih jus Ya, buah. kenapa? Soalnya jus buah itu kan sebenarnya kandungan gulanya cukup tinggi ya. Begitu gampang membuat anak tuh jadi kenyang. Jadi kalau mau harus buahnya langsung gitu. Ya betul, jadi buah potong aja. Buah potong aja langsung. Sama madu juga tidak direkomendasikan untuk anak di bawah 1 tahun ya. Oh, madu tuh. Ya, jadi kalau mau di atas 1 tahun baru boleh. Oke. Karena mungkin merangsang kenyang ya, merangsang apa ya? Bukan, kalau madu itu ada virusnya yang tidak boleh, Oh, gitu. yang tidak bisa dicerna oleh anak di bawah 1 tahun. Jadi setelah itu baru boleh. Oke. Ada juga beberapa memang anak yang tidak merasa senang dengan karbohidrat ya, baik itu misalnya nasi atau roti gitu ya. Iya betul. Kemudian penggantinya nih kadang ibu-ibunya merasa resah gitu, Dok, dan takut gizinya tidak tercukupi gitu ya kalau dari karbohidrat. Itu gimana ya, Dok? Ya, jadi memang kalau misalnya pemberian makan itu harus apa ya, istilahnya tuh harus cerdik gitu. Jadi orang tua tuh atau ibu-ibu sekalian ini harus menggunakan trik-trik yang lain. Misalnya kalau misalnya anaknya nggak mau makan nasi, mungkin dikreasikan makanannya jadi seperti pemberian dibentuk kayak bola-bola gitu, atau tambah yang kayak onigiri gitu kan bisa. Jadi tampak Biar penampakannya menarik ya, Dok, ya. lebih menarik. Jadi dikreasikan aja makanannya supaya anak tuh mau. Ya, jadi mungkin misalnya anaknya juga cuma mau makan 1 sendok atau 2 sendok, berarti asupan yang diberikan dalam 1 sendok atau 2 sendok itu harus kalorinya harus yang bagus, harus yang tinggi. Misalnya kayak kaldu gitu misalnya atau kari, itu kan cukup tinggi nutrisinya. Dan merangsang anak juga jadinya lebih selera makan ya. Selera makan gitu. Gitu. Ya memang tahapnya mungkin kalau awal-awal agak susah ya kalau misalnya anak tuh, tapi perlahan-lahan tetap dicoba aja terus. Memang butuh effort yang lebih untuk anak itu yang awalnya nggak mau makan, tapi lama-lama mau makan gitu. Oke, ya salah satu penyebab yang tadi ya dokter garis bawahi, karena penyebab stunting itu sebetulnya malnutrisi. Nah, pemilihan jenis-jenis makanan pun sangat menentukan ya dalam tumbuh kembang anak itu sendiri ya, terutama ya makanan yang diberikan ke anak kalau misalkan tidak mengandung gizi yang baik ya juga tidak akan memperbaiki stuntingnya itu sendiri ya, Dok. Betul. Ya. Ya, jadi ketika anak menolak makan, salah satunya menolak makan nasi, menolak makan ya bentuknya karbohidrat, ya ibunya harus lebih cerdik ya. Bagaimana kalau memang tidak mau juga ya paling kita tambahkan susu yang tinggi kalori. Tapi susu itu hanya sebagai pelengkap saja ya, bukan sebagai utama gitu. Dan biasanya kan ibu-ibu suka minta dikasih vitamin nih gitu, suplemen. Betul. Nah, vitamin atau suplemen itu sebenarnya hanya sebagai tambahan aja, nggak ada vitamin atau suplemen yang akan menambahkan nafsu makan gitu, bagus gitu. Itu cuma teori aja, tapi sebenarnya harus dari makanan yang tercukupi, kalori, karbohidrat, protein, lemaknya itu harus semuanya harus tercapai.
Oke, ya kan rata-rata di sini mungkin sobat RSDH juga ya, ketika menemukan anaknya yang sulit makan, larinya ke dokter anak, dok minta vitamin dong Iya, dok ya betul. gitu ya, minta vitamin anaknya supaya Nggak bisa. nafsu makannya ini enggak ya, Nggak salah bisa. satunya pola makannya itu sendiri Pola ya. makan yang paling penting itu 2:32 ya tadi ya. 2:32 feeding rules. Feeling Rose, oke. Nah, tadi udah dampaknya ya sampai ke sana ya dok ya. Bagaimana cara cara pencegahannya juga sudah. Dampak yang lebih serius lagi dari stunting itu sendiri berarti secara kognisi ya tidak berkembang. Lalu? Ya, betul. Jadi kan selain itu nanti kedepannya itu kan dampak dari stunting itu selain dia memorinya kurang, terus kognisinya kurang, IQ-nya kurang, dia nanti kedepannya akan menyebabkan misalnya dia nanti berproduksi, nanti stunting menyebabkan anak yang stunting juga gitu. Jadi stunting itu jadi lingkaran setan kalau misalnya dia tidak benar-benar diputus rantainya itu. Jadi harus benar-benar ditangani lah sebelum dia semakin jadi dewasa terus menyebabkan stunting itu terus berlanjut. Gitu. Sampai dengan ini nggak sih dok, kayak perubahan organ-organ atau organ-organnya tidak berkembang gitu? Oke, kalau untuk organ-organ yang tidak berkembang itu sebenarnya hanya menyebabkan rentan terjadinya infeksi saja. Tapi kalau untuk masalah ke peran organnya yang tidak berkembang gitu, untuk saat ini sih secara literatur tidak ada. Cuma jadinya memang karena stunting, gizinya kurang bagus, organ-organnya juga tidak tercukupi dengan baik, jadinya ya fungsinya juga tidak akan normal seperti anak normalnya gitu. Oke. Secara motorik, sensorik itu juga tidak terlalu terganggu ya, Iya. terganggu. Cuman perkembangan organ yang lainnya tidak terlalu signifikan. Ya. Ya dok, kita lanjut lagi pembahasan mengenai tadi ya organ yang ini ada organ-organ yang tidak berfungsi gitu ya untuk terjadinya stunting. Itu tidak terlalu signifikan berarti ya dok ya. Termasuk ginjal ya dok ya. Itu aman berarti dok ya. Sementara sih belum ada penelitian lebih lanjut ya kalau untuk ke arah ke organ ginjal. Nah sekarang kita bahas dan singgung sedikit ya dok ya mengenai yang saat ini sedang ramai diperbincangkan masyarakat gitu ya dok ya, mengenai gagal ginjal akut. Dan mungkin beberapa sobat RSDH di sini juga karena pemberitaannya banyak gitu ya, jadi lebih khawatir bagaimana sih menghadapi anak, atau kita punya anak kecil nih yang demam sedikit langsung dikasih obat penurun panas bentuknya sirup yang paling mudah ditelan sama anak gitu ya daripada tablet atau puyer gitu dok. Itu gimana sih dok, tanggapan dari dokter mengenai ini ya, termasuk mungkin ada salah satunya dari malnutrisinya juga atau bagaimana nih dok? Ya, jadi memang sekarang sedang marak ya gangguan ginjal akut yang pada anak yang disebabkan oleh beberapa kandungan di sirup ya pelarutnya itu. Jadi ya sobat RSDH tidak perlu panik, tetap tenang tapi waspada ya, karena memang ini kan sebenarnya obatnya sudah lama ya dipakai ya, tapi sampai sekarang kan sebenarnya tidak ada masalah ya. Cuman karena ada masalah di Gambia dari obat dari India itu yang menyebabkan adanya gangguan ginjal akut pada anak. Nah, yang penting kita harus pantau di rumah dengan melihat kadar urinnya, kadar pipisnya gimana anaknya nih. Kalau misalnya tiba-tiba pipisnya jadi sedikit atau tidak ada pipis sama sekali bahkan dalam 6 jam atau 8 jam, kita harus curiga nih dalam satu hari itu pipisnya cuma sedikit, langsung dibawa aja ke dokter anak untuk diperiksakan lebih lanjut. Apalagi memang apabila sebelumnya dia ada seperti minum obatan sirup gitu. Tapi kalau misalnya ini kan sekarang sedang nggak dibolehin nih obat sirupnya ya. Gimana kalau misalnya ada anak yang demam gitu ya, kan biasanya kalau ibu-ibu tuh pasti kalau demam sedikit langsung dikasih paracetamol ya, paracetamol sirup. Nah kalau misalnya sekarang anjurannya dari BPOM atau dari IDA itu sekarang apabila didapatkan adanya demam, mungkin pencegahannya bisa diberikan kompres air hangat atau kompres pada kepala, ketiak gitu ya. Kemudian bisa juga diberikan pakaiannya itu jangan yang terlalu tebal, kan kaos yang tipis ya, jangan kasih selimut yang tebal supaya si tubuhnya juga tidak regulasi, jadi lebih demam gitu. Kemudian banyak minum air putih ya, supaya si airnya itu dapat meregulasi temperatur di tubuh
sehingga si temperatur tubuhnya turun. Kemudian yang terakhir paling mencegah supaya anaknya terjadi resiko infeksi. Jadi jangan dulu mungkin berkerumun ya di kerumunan, kemudian nggak pakai masker lagi ya terutama ya. Paling itu sementara kita cegahnya dengan upaya seperti itu. Tapi kalau misalnya memang tetap masih demam setelah kita lakukan upaya-upaya itu, bisa berikan obat mungkin dalam bentuk yang lain ya, seperti suppositoria atau yang dimasukkan lewat pantat, atau bisa juga ada obat yang paracetamol yang chewable atau yang tablet. Oke, berarti kita observasi dulu juga ya dok ya. Dalam artian orang tua mengobservasi ketika anak demam itu sampai berapa hari nih dok? Ya, nanti baru ada cukup. 1 hari cukup ya. Dalam 1 hari suhu tubuhnya tidak turun, berarti mungkin ada gejala lain ya, entah itu infeksi atau virus dan sebagainya, baru itu lari ke dokter ya. Betul. untuk penanganan berikutnya. Terutama apabila sudah diberikan cairan yang cukup ya, tapi nggak keluar nih pipisnya gitu. Nah, itu baru harus curigain. Oh, sama sekali nggak pipis-pipis gitu ya. Berarti itu harus dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter. Gitu. Nah, itu juga salah satu penyebab ginjal akut itu ya dok? Iya, memang karena gangguan ginjal akut itu gejalanya itu adalah ya anuria atau oligoria, atau itu disebut dengan kekurangan produksi urin itu yang sangat sedikit atau tidak sama sekali. Produksi urinnya gitu. Berarti ketika orang tua menemukan anak itu bisa terjadi di usia anak berapapun gitu dok, apa gimana? Sebenarnya bisa terjadi pada anak sampai 18 tahun, tapi di sini paling sering kita temukan kejadiannya itu anak di bawah 5 tahun. Oh, untuk anak di bawah 5 tahun. Dan ini jangka panjang ya dok bentuknya? Atau misalnya setelah penggunaan karena misalnya obat penurun panas yang terus-terusan diberikan meskipun tidak sedang sakit pun, misalkan kan kadang-kala masuk angin pun dikasih obat penurun panas kadang ya, atau obat anti nyeri gitu ya, badannya sakit-sakit atau masuk angin gitu ya, sedikit-sedikit karena anak yang nggak mau rewel gitu ya, dikasih obat itu. Dan ini efeknya jangka panjang atau saat itu juga? Enggak, sebenarnya jadi efeknya itu kan karena sebenarnya ini bukan karena paracetamolnya, tapi karena zat pelarutnya yang ada polyethylene glycol dan diethylene glycol itu yang masih kita telusuri juga apakah mungkin penyebabnya karena itu atau bukan. Dan jangka panjang atau tidaknya memang karena sifatnya akut ya. Akut itu artinya cepat kejadiannya. Jadi biasanya justru tidak akan berlangsung lama. Gangguan ginjal akut ini membutuhkan pertolongan yang segera, bahkan bisa sampai harus dilakukan cuci darah gitu. Bayangkan anak harus dicuci darah kan kasihan ya. Masih kecil ya, udah langsung cuci darah gitu kan. Jadi untuk jangka panjangnya mungkin tidak sempat lagi itu ditolong, makanya harus sesegera mungkin ini harus ditangani gitu. Dan sebenarnya bukan karena paracetamol sirup saja. Ini kan yang ditarik itu semua sediaan sirup ya. Jadi sementara ini untuk penggantian obat yang sirup itu diganti dengan obat puyer yang diracik gitu. Obat puyer yang diracik atau tablet gitu. Atau tablet. Itu kan sulit dok, anak untuk biar bisa minum obat itu ya, kebanyakan sulit gitu. Itu gimana dok cara antisipasinya? Ya paling sementara kalau misalnya anak tidak bisa memakan yang tablet, di puyer itu dibuat jadi serbuk paling. Oh, ditumbuk gitu. Ditumbuk. Kalau misalnya pahit, paling bisa kita tambahkan pemanis seperti sirup plus, itu masih boleh. Masih boleh itu ya? Ya, masih boleh. Oh iya, kadang kan gitu beberapa dokter menyarankan puyer, tapi kalau langsung dicampur dengan air putih tetap aja kerasa pahit ya. Betul. Jadi ditambah pemanis itu masih bisa ya. Boleh. Karena dia tidak melarutkan fungsinya, tapi membuat manis cuma aja. Hanya menambah manis aja, karena komposisinya cuma gula aja itu. Oh gitu, berarti itu aman ya dok ya? Masih aman. Oke, nah berarti usianya tidak sampai lebih dari 10 tahun itu gangguan ginjal akut tuh enggak ya? Kalau dari anak yang terjadi gangguan ginjal akut, biasanya tidak akan lama, maksudnya pasti harus langsung segera ditangani gitu. Jadi tidak akan berlangsung jangka panjang. Karena bisa saja memang kejadiannya itu kan cepat gitu ya, jadi kondisinya langsung terjadi perburukan yang sesegera gitu. Jadi kita nggak mikirin jangka panjangnya, tapi harus segera mungkin gitu. Sampai kehilangan kesadaran nggak sih dok? Bisa, karena kan penumpukan dari zat-zat sisa yang harusnya dikeluarkan dia nggak bisa, makanya dia terjadi gagal ginjal itu. Berarti gejala awalnya demam, tidak atau kesulitan buang air kecil,
gejala yang paling mudah kita lihat itu adalah kurangnya produksi urin aja. Kalau untuk demam itu kemungkinan bisa penyebab yang lain. Ya, karena memang gangguan ginjal akut ini tidak selalu disebabkan oleh dari yang obat yang pelarut itu saja, karena masih kita telusuri juga kan penyebabnya masih belum jelas, masih misterius. Bisa juga karena kemarin ada yang sempat diberitakan di beberapa rumah sakit juga bisa karena infeksi leptospirosis, karena kan sekarang lagi marak banjir di mana-mana ya. Itu juga bisa katanya menyebabkan leptospirosis, cuman kita masih harus investigasi lebih lanjut, belum bisa dibilang penyebab utamanya. Makanya disebutnya gagal ginjal akut yang misterius. Ya, disertai sakit juga di daerah organ ini perut bawah gitu. Ya bisa juga, bisa karena kan kekurangan ini produksi urin. Ada seperti itu juga ya, ditandai dengan itu. Oke, ini menarik sekali ya dok ya pembahasannya, dari stunting kita bahas sampai dengan gangguan ginjal akut yang saat ini sedang misterius. Sebetulnya masih banyak yang ingin ditanyakan ya. Mungkin di sini juga sobat RSDH masih banyak nih yang belum tersampaikan atau ada pertanyaan ke dokter spesialis anak ini mengenai apa itu stunting secara detailnya dan sebagainya. Nah, buat sobat RSDH di sini yang merasa ada gangguan atau keluhan ya untuk anaknya sendiri, ingin mengkonsultasikan lebih lanjut, silahkan datang ke Poli Anak ke Dr. David Marcelius ya. Beliau berpraktek Senin sampai Jumat dari pagi dari jam 8 sampai dengan jam 16. Standby di RSDH nih buat ibu-ibu atau para moms ya yang ingin mengkonsultasikan anaknya, boleh datang ke sini. Beliau melayani BPJS umum dan asuransi. Ya, begitu mungkin dok. Terima kasih banyak ini atas pembahasannya, sangat menarik. Semoga bermanfaat ya. Iya, terima kasih ya dok. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Amin. Terima kasih sekali lagi dok ya. Sama-sama. Untuk podcast hari ini kita tutup dengan baca Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih dok.